KMJ dengan tema Quarter Life Crisis. Di sini kita basa-basi dulu ya, jangan langsung gitu kan ya, biar nggak bosen gitu. Gimana kabarnya teman-teman yang ada di sini semuanya? Apakah sehat? Gak ada kendala kan tadi waktu menuju ke sini? Aman katanya. Kamu aman gak? yang di hati gak aman. Aduh, bahaya tuh. Bahaya tuh. Terus kita akan bahas tentang apa sih, Kak? Kita tuh di sini akan membahas tentang quarter life crisis. Mungkin di sini banyak yang belum tahu gitu kan. Apa itu quarter life crisis? Istilah apa sih gitu? Mungkin Masih ini asing mungkin. ya, mungkin masih baru gitu. Masih mendengar istilah baru gitu kan. Apalagi ya? Tanpa basa-basi lagi nggak sih ya? Kita di sini akan langsung mengundang bintang tamu spesial kita pada hari ini, yaitu Siapa lagi kalau bukan Kak Fitria Zahro. Tepuk tangan semuanya. Hai. Silahkan duduk, Kak. gimana nih tadi perjalanannya? Ada kendala kah? Apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau gitu. Oh iya, kalau Kak, ini kita manggilnya siapa nih? Kak Fitria atau Kak Zahro? Kak Zahro. Oke. Tadi di sini nggak ada kendala ya, nggak ada kemacetan gitu. Telat aja bukan ya. Oh, Biasa, apa-apa. nggak apa-apa. Kita udah biasa ya. Indonesia kan emang jam gitu. Dari kita juga biasa gitu, telat-telat gitu biasa sudah. Kesibukannya kalau boleh tahu Kak Zahro hari ini atau akhir-akhir ini lagi ngapain gitu? Ya, aktivitasnya sekarang sih bekerja. Oh, aja. Kalau boleh tahu nih, bekerjanya di mana? Salah satu perusahaan retail di perusahaan kalau apa ya, kalau nama PT-nya sih dirahasiakan saja. Ya, dirahasiakan ya. Gitu Tahu ya, guys, gitu. ya. Gak enak ini. Oke. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ini gini. Kalau kita boleh tahu nih, Kak Zahro sebelum ke pekerjaan dulu tuh seperti apa? Oke, dulu itu kalau bilang sebelum masuk ke dunia pekerjaan ya, sibuknya tuh di dunia organisasi. Sibuk dari pagi jam, mungkin kalau mahasiswa tuh datangnya jam 8 ya. Ya. Saya tuh dari di kampus udah jam 7. Itu udah stay di kampus aja. Rajin Mau ngapain? Ngeliatin mahasiswi wirawiri di fakultas ngapain, diliatin aja ngapain, nggak ada kesibukan. Kesibukannya cuma ngikutin organisasi. Kuliah ya kuliah. Oke. Langsung aja nggak sih Kak? Iya, ini? tambah lama-lama lagi ya. Iya. Di sini kan kita akan ngebahas apa itu quarter life crisis ya Kak ya. Kalau dari Kak Zahro sendiri, quarter life crisis itu seperti apa gitu? Ya. Berbicara masalah itu bisa diartikan sih masalah kekhawatiran. Perasaan yang memang kita khawatirkan, yang memang kita rasakan di usia 20-an. Ya usia-usia kita aja lah. Iya, Berarti iya, usia iya. sekarang Ya, ya. usia kalian, usia saya juga tuh merasa hal seperti ini juga. Tapi yang paling puncaknya itu memang hal-hal yang memang quarter life crisis ini kita rasakan di usia 25 ke atas. Kenapa seperti itu? Dari situ usia 25 itu kan kita udah lulus nih, udah lulus kuliah, udah lulus yang namanya sudah. Kita pasti berpikir, arah mana sih kita mau kemana? Target kita mau kemana? Dan kita apa sih dalam hidup ini? Nah, hal-hal itu memicu kita untuk khawatir lah ya. Saya mau ngapain? Teman-teman saya udah berangkat, misal udah berangkat merantau ke Jakarta untuk dapat pekerjaan yang memang sesuai yang dia inginkan, atau mungkin
udah dapat pasangan teman kita, oh tiba-tiba udah nyebar undangan aja. Iya, Kan iya. itu memicu kekhawatiran kita yang memang apa ya, teman-teman saya Tanya-tanya gitu kan. udah cepet udah dapat hal yang memang dia inginkan ya. Tapi kenapa kita nggak bisa? Kenapa kita nggak dapat hal itu? Itu yang memang kita rasakan saat ini. Iya, benar-benar. Itulah faktor. Terus kakak ini pernah ngalamin nggak sih itu? Kalau masalah ngalamin sih pernah. Itu pun saya alami di tahun 2017. Itu saya alami. Karena kenapa? Pada saat itu orang tua saya mengalami krisis moneter. Keuangan yang sedikit kayak turun drastis. Karena memang pada saat itu kalau nggak salah pemicunya hampir mau mendekati corona. Corona itu datang. Nah itu kan krisis moneter banget loh. Iya. Keuangan kita semuanya tuh agak turun. Iya. Semua banyak kayak pekerja itu banyak yang PHK. Iya. Otomatis keuangan kita tuh yang harusnya saya harus bisa membayar uang UTS itu nggak bisa. Jadi bingung gitu, Iya. bingung ini kemana? Loh, teman-teman saya udah pada mau ujian, udah dapat kartu, udah kan biasanya kita kan biasanya kalau udah dapat kartu kan bisa ujian Oh, iya. Nah kalau kita nggak ada kartu itu, udah otomatis kita nggak ujian, ikutnya susulan lah. Kalau susulan nanti gimana? Lah aku masa sendirian, masa ngerjain di fakultas dengan diliatin sama para dosen, kan nggak mau banget, kayak aku banget gitu. Nah dari situ mungkin saya merasa tertekan sekali. Cobalah untuk cari jalan keluarnya kemana. Nah, saya coba sharing kepada teman-teman saya, gimana kamu punya uang nggak buat membimbing saya, nanti kalau ada uang aku balikin. Nah, dengan cara seperti itulah ternyata nggak ada seseorang yang memang bisa bantu saya. Cuman pada saat itu ada salah satu dosen lah di kampus kita ya, pada saat itu membantu saya itu dalam arti keuangan saya lah di kampus pada saat itu. Kayak beasiswa, saya dapat beasiswa 2 kali pada saat itu. Nah itu alhamdulillah mungkin rezeki buat saya ya, jadi ini beruntung banget. Nah karena mungkin dilihat dari segi saya aktif di organisasi, jadi saya ikut di PPA tapi yang basicnya organisasi, jadi saya ACC lah pada saat itu 2 kali. Jadinya buat tahun di kampusnya aman. Jadi kayak udah kayak fokus aku untuk yang mungkin awalnya khawatir ya, kita khawatir tuh nggak bisa ikut ujian gimana, uas gimana, nggak kita berarti tuh mager dong kuliah. Nah, kan jadi kayak merasa takut banget. Nah dari situ ternyata kita harus percaya diri bahwasanya kita tuh bisa melakukan bisa dan yakin bahwasanya emang ada jalan keluarnya gitu loh. Kalau nggak seperti itu kita nggak bisa nyari jalan keluarnya. Nah itu yang saya rasakan di 2017. Mungkin kalau kita bicara kayak kehidupan sehari-hari gitu ya, kan banyak faktor mungkin ya. Salah satunya tuh mungkin faktor apa sih yang bikin kita memiliki kontrol krisis itu sendiri gitu. Kalau bicara faktor ya, faktor ini sebenarnya banyak. Kita tuh ada faktor internal sama eksternal. Kenapa sih dia harus ada internal sama eksternal? Internal itu berbicara dengan diri kita sendiri. Ya dari kita sendiri gitu ya. Kalau eksternal itu kan mungkin dari luar masyarakat, terus lingkungan sekitar, teman, budaya, tradisi itu juga sebenarnya udah masuk ke proses juga. Tapi kenapa? Kalau kita berbicara ke eksternal dulu ya, kalau di luar kita kan banyak temen nih, kita kan pastinya satu kayak kita ya bekerja nih ya, lagi bagus-bagusan HP nih ya, iPhone, HP ku Android. Nah, kan udah kayak dia punya HP, besok aku harus ganti nih ya. Iya. Itu kekhawatiran sebenarnya kan Banyak sebenarnya sekarang kayaknya. sebenarnya kita tuh kalau berbicara seperti itu tuh jangan kita temenin temenan aja. Kalau masalah kayak ganti HP atau apa, ini semuanya kesukaan sendiri-sendiri, kesukaan masing-masing, karena kita kan harus menyesuaikan dengan keuangan kita. Terus dari kebutuhan kita sehari-hari. Kita kan hidup
ada tuh teman saya waktu itu kalau nggak salah salah satu kampus ternama lagi, dia itu dari keluarga yang memang sedikit biasa saja, nggak terlalu miskin, dia nggak terlalu kaya juga, menengah ya. tapi gaya dia, hidupnya dia dari penampilan dari atas ke bawah, dia kan nggak berhijab, otomatis dia tuh Ya, rambutnya styling gitu salon ya. banget, salon banget gitu loh. Terus sampai sulam alis, terus sampai iya beneran sampai dia pakai alis bulu mata, dia kelihatan cantik lah istilahnya. Padahal saya orang tua dia tuh tidak sekaya kayak itu banget. Iya, nggak semampu itu Sampai gitu ya. lain dia tuh sampai pelet lah apa lah inilah itu. Ya Allah, kenapa harus seperti itu? Padahal dengan seperti dia masih belum bekerja menurut aku, dan apa ya, dia tuh hanya membutuhkan keuangan dari orang tua saja yang setiap hari ngirim ya berapa juta lah untuk UKT sama Keseharian kos, gitu ya. apalagi kan dia anak kos kan kebutuhannya banyak buat makan, Iya, terus buat yang lain dan selainnya, makan apa kan itu pasti banyak pengeluaran loh. Kalau kita nggak pandai dalam mengontrol finansial kita, otomatis pemicunya kekhawatiran. Otomatis kita kan cemas. Kita kalau ada paylater kan kita nggak tahu, kita kan telepon. Otomatis kan kayak gitu kan otomatis kan memicu kekhawatiran, besok apa supaya kaya. Bisa kepikiran terus nggak sih? Gimana cara bayarnya? Otomatis kan harusnya keuangan ini bisa di saving buat jangka panjangnya. Itu harus terhabiskan untuk Hal-hal yang nggak penting banget gitu. Nah sebenarnya itu juga masuk ke budaya dan tradisi kita dan makanya kita seperti ini. Nah makanya kita selaku yang kita sekarang ini, kita kan masih kuliah, nah itu benar-benar lah kalian tabung bener lah uangnya, kalau memang nggak terlalu penting gitu banget ya buat keperluan kalian, ini ditunda dulu ya, gitu kita ya. katakan enggak buat yang memang segi positif apa yang mungkin ikut apa ya, sertifikat atau apa lah, keahlian karena bisa menunjang skill kita untuk kerja nanti, kan itu kan sudah masuk ke skill kita nantinya. Kalau buat yang kalian mungkin ya memang perlu sih kita memang merawat diri gitu ya, biar karena itu menarik gitu. katanya apa sih, sebagian dari menghargai diri sendiri, sebenarnya seperti itu. Tapi kan harus ada yang memang apa ya, harus kita stop lah, apa ya maksudnya, kita menyesuaikan gitu ya, atau kita list lah, mungkin untuk kebutuhan seperti kayak itu atau diri sendiri berapa lah, terus untuk kebutuhan seperti yang kita inginkan, keahlian terus kita yang memang kita perlukan ke depannya berapa lah, terus nanti untuk apa lain. Intinya kita tuh hidup harus ada purpose-nya, tujuannya, dan ada list yang memang kita targetkan ke depannya, kita tuh ngapain sih, dan dari yang kamu list itu nanti sudah sejauh mana kalian meraih dan melangkah itu tadi. Nggak bisa kita tuh tiba-tiba berpikir, oh ya tahun ini saya tuh pengen lulus di 2024. Nah, kamu hanya mengucapkan pengen lulus aja, tapi nggak ada usaha, nggak ada progres gitu ya, nggak apa. Ya, cuma yang ada malah bikin kita mikir gimana gitu aja ya. Jadinya ujungnya depresi. Ya, banyak hal yang seperti ini yang memicu kita, makanya kan banyak yang memang terjadi saat ini, kata-kata bahwasanya mahasiswa bunuh diri atau dia habis minum apa tiba-tiba kos ditemukan meninggal. Itu banyak sekali saat ini karena kita kurang, itu tadi kurang tahu kita tuh maunya kemana sih, tujuan kita hidup apa sih sebenarnya gitu. Kita kan kalau memang mau ada target yang mau kita inginkan, kita capai ya harus ada listnya. Kalau kata saat ini itu jurnal journaling atau apa sih namanya dia, yang jurnal yang katanya sebelum jurnal ini kan kita sebelum tidur atau
Apa itu? Ya, pokoknya itu. Pokoknya kan gitu kan, jurnalin sehari-hari lah yang memang kita pengenin. Kita gabut hari ini aku bete, Ya, kita ngapain aja hari ini gitu ya, tulis gitu. Sebelum tidur kita harus ngapain gitu ya. Buka TikTok dulu. Ya, tapi sekarang ini kalau bisa kurang-kurangin media sosial deh. Iya, kayaknya harus itu. Bener banget. Soalnya media sosial tuh kayak berpengaruh besar banget buat kita. Iya. Terus untuk ini bagaimana sih? Wah, apa sih namanya ini? Quarter life crisis. Itu bisa Gak apa-apa. biasa lidah Indonesia gitu. Ya gitu, ada kata Iya. Bagaimana sih quarter life crisis ini bisa mengalami kehidupan kita gitu? Bicara pengaruh sih ya, sebenarnya sih nggak ada ngaruhnya, ada sisi positifnya juga. Kenapa sih hal seperti itu terjadi pada kita? Semua orang tuh pasti merasakan lah masa-masa kritis. Kalau nggak ada masa krisisnya, nggak mungkin lah dia bisa bangun dari hal yang memang dia jatuh banget, down banget, bisa sukses sampai saat ini. Nggak mungkin lah. Dari kesuksesan itu pasti ada sesuatu hal yang memang dia jatuh banget, krisis banget, sampai berguling-guling banget, bisa sukses itu, bisa, pastinya ada seperti itu. Nggak mungkin tiba-tiba dia sukses, mungkin dia tajir melintir, nggak ada krisisnya, nggak ada kata siapa, semuanya itu ada krisisnya, Pasti semua ada orang ya, pasti pasti ada. ada. Kita dari lahir brojol dari ibu aja, itu kita pasti merasakan apa ya, ada masa krisisnya apa ya, kita sakit, Ya. ibu kita khawatir, kita pastinya itu. Nah, kita ada di fase kedewasaan pun juga sama. Kita dari sekolah SMA itu aja kita kan udah bingung. Aku mau kuliah di mana ya? Gitu ya. Nah, pastinya. Aku mau ngambil jurusan apa ya? Kalau nggak ngambil sesuai basic, nanti salah jurusan. Salah jurusan kan kita Nah, nanti nggak tahu mau kemana. Nah, yang ada nanti pas setelah kalian lulus mau kerja lo bingung kemana, cari relasi lagi, bingung lagi. Nah, itu yang memang kita khawatirkan di fase-fase kedewasaan. Begitu juga di fase-fase mau menua pun lanjut usia juga sama. Dari sisi misal dari usia 35 tuh kan otomatis kan orang semua tuh mencapai kesuksesannya masing-masing. Dalam kehidupan sehari-hari pun juga sama. Pikiran dari seseorang pasti melihat ulang sekeliling kita, berpikir kok bisa usia 35 juga sukses, kenapa saya yang usia 35 belum sukses juga, Kenapa ngapain gitu ngapain. ya. Kesuksesan itu juga nggak bisa ditarget dari usia juga. Kesuksesan tuh ada masanya lah. Kita nggak bisa targetkan bahwasanya kita sukses hari ini. Semuanya tuh ada masanya terang, ada masanya gelap pun juga ada. Nggak bisa kita patok di usia, nggak bisa. Dalam kehidupan sehari-hari pun juga kita sebenarnya mungkin dari segi kebutuhan ya, mungkin dari baju yang mungkin sering kalau nggak mahal nggak pakai baju, mungkin ada yang seperti itu, skincare kalau nggak MS Glow nggak mau pakai, nah mungkin kayak gitu. Nah itu kan sebenarnya masuk sih di krisis moneter, quarter life crisis ini. Jadinya kita tuh khawatir, aku nggak bisa pakai MS Glow, nggak bisa. Ya kan budgetnya dia nggak begitu banget. Jadinya kan dia menyesuaikan dengan temannya dia pengennya temannya kan kelihatan wow, dia juga harus pakai itu juga. Kan sebenarnya kalau kebutuhan sehari-hari kan ya, kalau menurut aku sih skincare yang memang bisa sesuai budget aja lah, yang penting ya memang berguna aja, Berguna yang cocok gitu buat kulit kita gitu ya. meskipun murah tapi cocok ya kan nggak Ya kenapa masalah. enggak gitu ya. Mungkin teman-teman juga harus bisa open mind itu juga sama mindset terhadap hal-hal kebutuhan kita, kan nggak setiap kamu atau
ya itu kebutuhannya sama, Sama, enggak lah, beda. pasti beda. Makanya kita dalam kebutuhan itu memang harus menyesuaikan porsinya sendiri-sendiri. Kadang tuh ada kan kayak mungkin best friend lah ya, kalau udah HP-nya sama semuanya serba sama gitu. Ya, jadi giliran dia nggak sama udah timbul iri dengki pengen milikin, kalau emang nggak bisa milikin itu diambil kan, itu udah kayak merusak otak dia dalam berpikir gitu. Dan itu bahwasanya dia tuh sebenarnya udah masuk kayak bukan khawatir lagi, otomatis dia sudah kayak mengalami depresi bener, kayak mikir-mikir kan. Kalau kita khawatir kan langkahnya bukan ke perasaan tapi ke logika pikiran. Nah, pikiran ini kan kalau udah lama-lama khawatir, cenderung sering khawatir, cenderung kayak bingung atau apa, pastinya kan langkah terakhir kan ke depresi. Lama pikiran kita terganggu otomatis ya udah gila dikit-dikit nanti mainnya ke psikolog. Ngeri tuh. Nah itu Ini mana ya minumannya ya? Kok nggak ada minuman datang dari tadi ya? Haus nih, haus. Ini gimana ini? Oh iya guys, kita punya sesuatu. Kalau di PWK siapa yang nonton podcast PWK? Ayo maju. Siapa? Di sini pasti ada kan yang nonton PWK? Banyak 2000 lebih. Kan di PWK punya Yanti. Nah, kalau di sini Kita tuh di sini punya versi cowoknya nih Kak. Kalau di PWK itu Yanti, kalau di sini kita punya Yanto. Oke. Kita punya Yanto. Yanto mana nih Yanto? Minuman Yanto. Yanto minuman. Wih, Yanto datang Yanto. Yantonya malu-malu Kak. oh, malu-malu. Yantonya malu-malu. Oke, terima kasih. Terima kasih Yanto. Boleh diminum dulu Kak. Boleh diminum dulu Kak. Boleh aku minum ya. Ya kita minum dulu kan, kita haus ya, banyak bercerita ya dari tadi. Apalagi cuacanya panas. Melihat dia dengan yang lain. Wih, ngeri banget. Ini Wow. salah satu kekhawatiran Iya, sebenarnya. iya. Benar. Khawatir kita sudah ada apa ya, kita nggak bisa memiliki seseorang tuh khawatir entar dia gimana, Iya. entar dia sama Iya, siapa, iya, iya, dia benar, sama benar, siapa. benar. Itu udah masuk itu adalah krisis sebenarnya. Jadi cerita nasib hidup. Kayak kita, temen kita udah punya cowok, kok kita nggak punya cowok gitu ya? Ya padahal nggak jelek-jelek amat. Ya. Kayak gitu kan ya? Yang mungkin belum waktunya aja lah. Iya. Siapa tahu kan nanti langsung Tiba-tiba langsung datang jodoh kita, langsung dilamar, nikah. Iya, Wih. kan mainnya sat-sat Iya. dalam langit katanya gitu. Oke, lanjut. Lanjut ya. Nah, mungkin bisa dimakan dulu, nggak Iya. sih? Makan dulu Kak. Kayaknya sih masih kenang. Oh, masih kenyang. Tapi mungkin iya lah, karena kamu tadi bilang lapar katanya. Itu kan cuma gimmick saja. Oh. Yang gimmick tuh yang mana? Yang lapar apa yang kenyang yang gimmick tuh? Yang kenyang dong. Oh. Nggak bercanda guys. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Quarter life crisis itu biasanya kan kayak mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi kehidupan kita di sehari-hari gitu kan. Apakah quarter life crisis itu sangat berpengaruh juga terhadap hubungan di sekitar kita gitu? Hubungan kita sama keluarga kayak sama temen, sama pasangan mungkin gitu ya. Gimana menurut Kak Zahron? Sebenarnya sih juga ada apa ya, ada juga kena dampaknya. Karena memang basicnya juga di sini saya kan juga dari keluarga yang memang broken home ya. Broken home dalam arti itu keluargaan saya tuh sedikit berantakan. Saya merasakan itu ketika saya masuk SD, masih usia 6 tahun lah. Saya merasakan dia masih bocor-bocornya, masih pengennya main-main, Iya. panas-panasan gitu. Nah, merasakannya tuh melihat percakapan antara orang tua. Saya dari situ sudah merasa kayak takut kalau makanya kalau ada orang bertengkar saya tuh selalu menghindari. Karena itu tadi kayak apa ya, takut aja ngeliat orang yang kayak itu. Dan saat ini sampai bahwa saat ini pun kalau
kalau ada orang yang marah ke saya, atasan saya atau rekan saya atau bagi siapapun itu yang marah sama saya pasti menghindar. Karena itu tadi kayak mengingat hal-hal yang memang sudah saya terekam memori saya, terjadi orang tua saya yang menceritakan itu, kayak saya merasa takut mau dekat itu, kayak apa ya, pengen lari aja gitu, seperti itu. Makanya kan kadang kita tuh kayak merasa kalau sekitar kita tuh memang perlu lah, maksudnya kayak kekeluargaan itu memang perlu di menurut saya tuh ya agak ada dampaknya aja, Tetap hubungan juga. karena ada hubungan tadi itu yang memang jadinya seharusnya melihat keluarga teman enak aja, bawaannya harmonis, terus Bisa cerita-cerita bebas gitu ya sama terus orang kayak tua. bapaknya kok kayak jemput, tiap dia mau Iya. pulang sekolah, tiap dia mau berangkat sekolah dijemput, diantar, aku sendirian, berangkat Kok sendirian. jadi melu? Iya, Kok jadi melu nih ya? Iya kan jadinya ya itu tadi kan maksudnya ada dampaknya juga sebenarnya. Kayaknya kita tuh merasa tuh, oh ya apa ya, kita tuh rasanya bener sih, mungkin ada keirian ya. Kalau aku sih dalam hatiku ya apa ya, merasa Iri ya, aku kan juga sama sih pasti. kita tuh, aku punya bapak ibu lengkap, kenapa orang tua aku Nggak seperti itu. adalah yang sama-sama kerja, kenapa saya harus dari kecil tuh aku tuh udah dididik sama orang tua tuh harus apa-apa sendiri, semuanya serba sendiri, itu pun ini dan itu harus semuanya sendiri. Jadi dalam sebuah hubungan tuh kayak merasa kenapa sih aku harus independen, kenapa enggak seperti orang lain kayak merasa anaknya nggak pulang-pulang khawatirin. Aku Iya. dulu aja di kampus sampai jam 1, jam 12 belum pulang aja nggak ditelepon sama orang tua. Malam. Di Natalis itu aja kita yang nginep kan, biasanya kan kalau FE kan biasanya ada di Natalis tuh nginep. Nah, ada tuh ibu atau bapak telepon, nggak ada, dibiarin gitu aja. Yang penting aku bilangnya iya ada kegiatan di kampus, kalau aku nggak percaya udah dicari aja di sana pasti ada lah. Dan orang tua aku tuh langsung percaya aja, nggak ada kayak bener kamu sama siapa, meskipun teman-teman aku tuh circle aku tuh cowok kan rata-rata, nggak ada yang cewek pun paling ya teman-teman kelas yang memang yang mungkin nggak terlalu akrab banget lah gitu. Tapi dalam hubungan aku merasa kalau lebih dekatnya tuh sama teman cowok dibanding teman cewek. Jadi kayak seakan-akan tuh kayak gak ada yang deket sama aku, padahal aku tuh butuh teman cewek yang memang bisa bantu aku, dengerin aku. Karena kan memang kan kita kan kalau anak-anak cewek kan biasanya butuh partner yang memang bisa buat ajak ngobrol, curhat, apa lagi dari itu. Pastinya kan ada lah yang diomongin, nggak mungkin lah kita tuh dari semua individu nggak mungkin semua hal atau apa ya permasalahan kita sendiri tidak bisa. Kita pasti harus ada mediasi atau apa ya, hal yang memang atau sebuah hubungan yang memang kita bisa kita curhati atau kita Ceritakan, ya. bicarain. Kalau benar sendiri otomatis ya itu tadi memicu kekhawatiran dan itu salah satu cara yang memang kalau aku sendiri ya mediasi dulu kan aku kalau pas masih masa-masa hotel life bisnis ini yang aku lakukan itu yang pertama yaitu tadi mencari sebuah hubungan atau teman-teman yang memang dekat sama aku, yang memang bisa merangkul aku, dekat sama aku, baru bisa lah ya. Tapi kalau memang apa Panas ya, panas sih enggak? bener Gerah. maaf ya. Makanya dalam kualitas bisnis ini sebenarnya dalam sebuah hubungan juga perlu apalagi orang tua ya, atau kan rumah fondasi kita toh. Nah, baru sebuah perkembangan teman pun juga kita harusnya pilih-pilihnya harus benar-benar pintar lah. Kalau kita nggak bisa memilih teman, yang ada kita dimanfaatin. Iya, betul. Nah itu kita yang kedua. Terus juga dalam sebuah hubungan itu kan pastinya akan ada ruang untuk di masyarakat kita pastinya ada budaya, ada tradisi. Nah itu kan kalau saat ini kan memang
sudah jam segini, udah umurnya segini, pulang-pulang jam segini ngapain? Nah itu kan udah Banyak itu sebenarnya udah pertanyaan memicu pemikiran kita. Omongan, lagi-lagi omongan. Usia segini harusnya udah lulus kuliah, udah nikah, udah dapat kerjaan yang mapan. Temen-temennya udah pada punya anak, Nah, gitu udah ya. gendong baby. Nah itu kita memicu omongan-omongan yang memang membuat kita harusnya sudah di zona nyaman lah, kita di zona nyaman aja, melihat teman-teman gak sukses. Sebenarnya kita dari zona nyaman itu harusnya kita harus belajar keluar. Kita nggak bisa diem di zona nyaman itu aja, kita harus keluar dari zona nyaman itu. Kita harus punya yang namanya vista itu untuk bisa beranjak mencapai tujuan kita itu. Kalau nggak seperti itu, ya kapan lagi mau berubah? Ya kalau mau seperti itu ya udah depresi aja terus sampai kamu Sampai kamu meninggal ntar ya. gitu. Kapan mau maju gitu. Karena semua orang kita pastinya kan ada krisisnya, nggak mungkin lah nggak ada krisis. Nggak mungkin Semuanya nggak ada. ada. Meskipun kalian tulis saat ini mungkin lagi PS luas, oh iya iya tak lagi Gimana ya nanti? iya Gitu ya. oh iya tak lagi mau skripsi, oh iya MKK KKN, Waduh. wah ini Banyak judulnya banget. apa kan nggak boleh sama yang lain Iya, dan aku harus beda. punya apa ya, punya judul yang beda lah, penelitian yang memang Menarik beda lah, gitu ya. yang menarik lagi, yang bisa menarik dosen untuk bisa mengasesi aku secara langsung. Dan oh iya ya dosennya siapa ya yang aku pilih, dan Enak itu nggak pasti, ya, gitu ya. pasti itu memicu kita mikir lagi ya. Mungkin kalau dulu aku mungkin kalau sekarang sih masih mendingan ya pada aku dulu masih ikut organisasi dulu tuh, wah kurus banget aku sampai benar-benar pipi aku tuh udah nggak terlihat banget sampai benar-benar kan memang tuh tadi terlalu mikir. Kita kan kalau memang mikir mungkin ya kalau ada yang mungkin kita selalu kepikiran itu ujung-ujungnya ada yang mau langsung naik berat badannya naik Iya, karena kalau ada pikiran kita biasanya makan gitu ya. ada seperti itu ya. Nah tapi kalau aku beda, aku semakin mikir semakin aku tambah kurus kayak gitu. Makanya mending enjoy aja. Jadinya setelah masa-masa krisis itu udah selesai ya sebenarnya ya udah mengalami hidup aja. Itu pun hal yang sebaliknya. Kalau kita terlalu mikir, makanya aku terlalu iri sama teman-temanku yang memang terlalu banyak beban pikiran, jadi makan kayak gemuk. Enak gitu ya. Kalau aku bisa kurus gitu ya. Nah, gitu. Mikirku juga gitu. Gitu ya. Yang banyak banget pengaruh-pengaruh gitu ya, Banyak faktornya. tadi dari internal tadi, eksternal dan internal itu juga prosesnya itu kan dari diri kita sendiri yang mungkin kita nggak punya apa ya, nggak pernah merasakan kasih sayang, terus moral itu sebenarnya juga ngaruh juga loh sama kita. Kan kalau moral kita buruk ya otomatis kan banyak kecaman itu juga masuk ke dalam diri kita juga. Ya tidak sama kalau eksternal itu kan dari lingkungan, terus tradisi budaya, terus hubungan kita antar teman, keluarga, sehari-hari kita, Ekonomi lah ya. sebenarnya juga eksternal kita seperti itu. Jadi kalau kita berpikir bahwasannya pada live bisnis itu tadi berbicara masalah depresi enggak sih, terus sebenarnya Lebih ke khawatir-khawatirnya kita. kegelisahan kita. Overthinking nggak sih ya? Overthinking kan generasi Z saat ini kan maraknya Overthinking tuh kayaknya ya dikit-dikit thinking mana ya biasa overthinking gitu ya. Sebelum tidur masih mikir kayak gimana gitu. lagi jalankan masalah kita sehari-hari aja ya. Kita sama pacar aja nggak ada WA, nggak ada Iya telepon, bener banget gak sih? Bener Banget itu. Iya ketawa. Iya, gila soalnya banyak nulisnya itu. Ya karena memang benar sih seperti itu. Karena pun dulu pun juga kalau pas aku berbicara pengalaman tuh aku dulu tuh punya hubungan sama mantan pacar tuh ada 3 tahun. 3 tahun Lama itu. Udah lama lah. Ya kalau berbicara masalah hubungannya tuh menurut aku sih nggak sehat banget sih. Karena memang Toxic gitu ya. toxic banget. Selama 3 tahun tuh deket sama orang yang memang menurut aku tuh tidak memberikan dampak yang positif sama kita. Itu sebenarnya udah masuk toxic. Karena kita tuh kan sebenarnya dalam sebuah hubungan pengennya kan positif
positif ya, Ya, kita saling bantu terus saling support. Ya. Kan yang ceweknya aja yang support dia kan gitu, Setara gitu lah ya. harusnya setara. Pentingnya cari pasangan yang setara. Ya, itu. Dan juga kalau bisa sih yang bisa mengusahakan kita juga. Nah, bukan cuma kita yang mengusahakan Ya, dia. kecuali apa ya, cuma kita yang mengusahakan, tapi kalau dia nggak mengusahakan kita, otomatis Jomplang lah gitu. otomatis nanti kita kedepannya mau ke jenjang yang lebih serius, kena senggol dikit, ada yang lebih menarik dari kita, udah kali itu. Gitu ya. Kalau istilah sekarang tuh cinta cowok itu harus lebih besar daripada cewek. Itu pasti bakal hubungannya pasti bakal jalan terus. Nah, ya. itu. Nah kalian ini harus dengerin ini. Ini pasti relate sama cewek-cewek sih. Yang cowok-cowok juga harus dengerin sih. Ini hal penting ini. Terus ini kak, untuk tanda-tanda orang yang sedang mengalami konflik Ya. Nggak punya hati itu kan dia gelisah lah, gelisah. Terus dia tuh Banyak ngelamun juga nggak sih ya? benar, dia banyak ngelamun, terus dia beda ngelamunnya pun. Ngelamunnya tapi kalau masih mikir ya nggak kerasa. Iya. Tapi kalau ngelamunnya dia Pikiran kosong. pikiran kosong, dia setengah-setengah sadar terus setengah nggak sadar, ya itu baru kena masuk. Gitu ya, tiba-tiba Tiba-tiba matanya udah mau keluar aja. Gitu. Nah makanya penting kalau tanda-tanda sih pastinya itu tadi kita gelisah sama kita tuh nggak ada tujuan hidup. Tujuan kita mau ngapain, kemana, ngalurnya itu nggak jelas. Ya wes mau ke utara ya wes maunya ke Iya. utara, mau Jalan. Nggak ada tujuannya lah gitu terus ya. jalan gitu loh. Padahal kita kan sebenarnya enggak sih, hidup itu memang mengikuti sama arus kehidupan. Kita nggak ada yang namanya harus putar balik atau apa. Kita aja kalau di jalan raya tuh kan harus sesuai dengan jalannya toh. Nggak mungkin kita lawan arus. Cuman kita harus punya tujuannya gitu ya. Kita harus tahu tujuannya kemana gitu. Terus yang kedua ya, ketiga ini kita tuh masih membanding-bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Itu banyak banget. Masih banyak terus Sampai sekarang. Umur 20 tuh pasti kayak gitu. Semua orang kayak sih kayak Semua gitu. orang. Temennya punya mobil mewah, udah Iya. udah dapat mobil, kok udah beli mobil, aku belum ya. Bingung sudah mau ngapain tadi, aku harus kerja keras kali ini, aku harus gimana, banyak tabungan biar dapat mobil. Kan jadinya pemicunya tuh kan kayak dia mikir. Udah dia tuh nggak percaya diri sama diri sendiri. Padahal kita tuh sebenarnya diri sendiri tuh mampu. Misalnya kalau kalian saat ini di apa ya, katakan di kampus ya, saya mau lulus 2024 tadi dengan target harus apa, dan tadi judulnya harus menarik perhatian dosen dong, dan kita harus punya tempat penelitian yang memang bisa mendukung kita dari segi data terus macam lainnya. Nah itu kan bisa mempermudah kita untuk segera selesai loh. Nah terus yang ketiga ya penting lah kita bisa punya dosen yang memang bisa membackup kita sesuai dengan apa yang memang kita inginkan lah ya, Kayak kita kerjakan gitu ya. Terus yang keempat kan tadi itu kita kalau emang sudah mau menuju skripsi atau sedang skripsi itu kan pastinya juga sebenarnya nanti kalau pas Banyak banget gitu ya pikiran-pikiran gitu. Nah, makanya itu kan dari step-step tadi itu kita lakukan, kita analisis lagi sudah sejauh mana, berapa persen. Nah dari seperti itu kan otomatis kan kita udah perkirakan, oh ya kayaknya 100% di antara ini aku bakal lulus. Nah kan prediksi itu sebenarnya kita perlu, makanya kadang kita tuh harus percaya diri sama apa yang kita prediksi lah. Kadang Akan kan kita lakukan gitu ya. kadang kita yang kita inginkan, yang kita analisis, yang kita mungkin prasangkai ya, harusnya sih kali ini aku lulus, aku nggak lulus ya, ada apa, ada yang salah pasti. Nah itu udah sebenarnya udah bikin kita udah kayak nggak percaya diri lagi, kayak kita tuh mikir lagi apa lagi. Nah itu yang membuat pemicu kita sebenarnya tanda-tanda kita yang memang masuk ke quarter life crisis tadi, yang dan
terakhir kalau kita kan kalau orang yang memang masuk di fase-fase kebingungan ini nih, dia tuh lebih fokus untuk lebih suka sama hal-hal yang memang dia tuh tidak diinginkan. Jadi misal dia ada di jumpa ya, ada di tahap yang memang di fase seharusnya dia tuh pengennya keluar tapi dia ada Stuck di situ. Nah itu sebenarnya sudah masuk tanda-tanda maksudnya kita tuh ada di fase itu sebenarnya. Kalau sudah ada di tanda itu, seharusnya kita tuh harusnya beranjak, harusnya udah ada jalan keluar untuk bisa keluar dari hal yang yang buat kita stuck gitu ya. Kita ada berada di sini di fase-fase itu. Ngeri juga ya kalau dipikir-pikir. Padahal itu kayak cuma pikiran kita sendiri gitu ya, yang bikin kita overthinking gitu. Sebenarnya itu dari awalnya sih kita tuh kita berada di fase ini tuh sebenarnya ini juga dari pemikiran kita. Makanya kan kadang kan kalau perempuan kan lebih mengandalkan perasaan ya, lebih pikiran ya daripada logika lah gitu. Kalau laki-laki kan lebih ke logika toh, jadi apa-apa dikit-dikit mikir. Makanya banyak yang di luar sana itu memang yang jadi korban saat ini kan perempuan dibanding laki-laki. Katanya seperti itu tadi, lalu gampang baper Ya benar-benar banget. baru kalau udah bapernya udah tersakiti dia mainnya pakai logika sendiri. Kalau kita udah mengalami quarter crisis itu kan pasti kan kita kayak bingung gitu kan ya, mau kayak gimana gitu. Kira-kira tuh apa gitu yang harus kita lakuin biar kita keluar dari quarter life crisis itu? Gimana menurut Kak Zahro gitu? Kalau aku sih ya pakai cara aku sendiri, pastinya aku harus percaya sama diri aku sendiri dulu. Kita harus Penting sih ya. kita makanya kan sekarang era saat ini kan banyak tuh yang berbicara pakai dari story me time. Oh iya. Gitu kan me Iya, time. Pakai foto ini aja udah difoto di upload di story me time. Apa me time. Shopping aja beli tas yang mungkin memang dia sukai, memang dia hargai berapa ratus atau berapa, dia foto me time. Sebenarnya kita memang perlu sendiri waktu kita sendiri, karena apa, kita tuh bisa merenungi diri sendiri, ya seperti ini kesalahan apa ya dalam hidup ini sebenarnya, apa yang salah. Mungkin saat ini kok aku bisa dihindarin sama orang-orang itu kenapa, dan kenapa aku bisa ada di fase ini tuh ada apa. Nah itu makanya kita perlu mengenali lah diri kita sendiri. Makanya yang kita lakukan pertama kali nih kalau udah ada di fase-fase ini kita mengenali diri sendiri dulu. Yang kedua baru kita olahraga lah. Biasanya aku pagi olahraga lah, itu kan untuk bisa menjernihkan pikiranku, mensterilkan apa yang memang overthinking itu biar keluar semua lah, biar nggak terlalu mikir-mikir banget. Nah terus yang ketiga itu aku selalu membaca buku lah, baca buku seperti yang memang pada saat ini itu lagi maraknya ya, kemarin itu buku filosofi teras itu loh. Oh iya, filosofi teras. Itu memang sebenarnya sangat membantu banget membaca buku, terus autonomi, habit gitu. Itu memang kita bisa membantu kita bisa keluar dari hal-hal ini tadi, karena kita nggak bisa keluar sendirian tanpa ada yang mungkin kalau ada mentor sih enak ya. Kalau ada mentor, ada yang ngarahin, kamu harusnya seperti ini. Tapi kalau kita sendiri nggak ada mentor, ya kita harus melakukan seperti itu dengan cara kita sendiri lah. Terus yang keempat, kita tuh mediasi lah. Mediasi itu dalam arti ya kita berdoa, kita pasrahkan sama yang di atas, karena kita Islam kan ya kita banyak zikir lah, karena memang hidup kita di sini itu kan sementara, jadi kita nggak bisa lah bersatu pakai sama makhluk-makhluk yang lain. Misal kamu mau percaya sama ini dan ini, nggak bisa, kita pasrahkan sama yang di atas. Karena kita satu-satunya hal yang belum bisa kita kamu pengen
kan kalau di saat-saat seperti itu tuh aku harus ikhlas. Apapun yang terjadi sama aku, apapun yang memang sudah menimpa aku, entah itu dari nanti teman atau semacam lainnya, diselingkuhin pacar, ya aku harus ikhlas. Tinggal siapapun itu yang aku ikhlas. Sebenarnya sih kalau kita bicara ikhlas tuh ya agak berat sih sebenarnya. Cuman harus ikhlas. Apapun yang terjadi kita harus ikhlas. Dan emang nggak mudah gitu ya, memang buat panjang gitu ya. Mungkin kamu curhat sama teman kamu, ya harus ikhlas, ya sabar ya, yang Emang ikhlas semudah itu. Iya, nggak bisa. Tapi kita harus ngelakuin itu. Kita harus ngelakuin itu karena memang dengan cara-cara hal seperti itu kita bisa relaks, nggak ada overthinking lagi. Hidup sesuatu yang mungkin awalnya apa ya, bobo gitu ya, apa, kita bikinnya khawatir, mau ini bingung, mau ini salah, mau ini apa. Nah, jadi kita ikhlas, relax lagi, terus kita harus ikhlas, terus syukur atas apa yang sudah kita punya selama ini. Mungkin menurut kita apa ya, masih belum setara sama teman-teman mungkin ya, tapi di fase-fase seperti itu kamu sudah keluar dari bisnis kamu, kehidupan bisnis kamu itu sebenarnya udah sangat beruntung sekali, Udah hebat gitu udah ya. hebat sekali. Makanya hal-hal itu yang memang bisa aku lakukan ketika aku masih ada di fase-fase itu. Istilahnya kayak kalau kita misalnya overthinking, kita banyak khawatir gitu, kita bisa ngelakuin hal-hal yang kita suka lah gitu ya istilahnya. Juga masuk hobi kamu, misal kamu sukanya traveling jalan-jalan, ya udah lakukan jalan-jalan aja selagi dompet kamu masih ada isinya banyak, ya aman-aman aja. Mau shopping ya juga monggo, itu juga masuk dari hal-hal yang memang membuat kita untuk terhindar dari positif. Kalau kata kita gitu mau apa ya, memakai Self reward ya. Kalau kita self rewardnya sih ST biasanya. Iya, ST telur go. Iya, ST telur gulung sama Dan cilok. Suroyo. Suroyo sih. Suroyo. Saksi bisu tuh Suroyo. Penuh curhatan dulu. Terus ini gimana sih pandangan kakak terhadap memperoleh ini pada generasi sekarang ini, generasi muda gitu, gimana sih? Kalau aku sih sebenarnya ada plus minusnya ya. Plus minusnya tuh kalau kita tentukan di media sosial aja, kita udah pegang gadget ini udah berapa aplikasi, terus juga udah berapa aplikasi yang udah kalian buka, terus udah berapa jam kalian lihat aplikasi ini dan apa saja yang kalian baca. Terus sebenarnya udah ada sedikit apa ya, sedikit kekhawatiran. Kalian buka aja Instagram, wah temen aku Ya story temen gitu ya. wah temen aku udah jalan-jalan ke luar negeri aja nih. Nah, aku kapan? Itu udah muncul lah negatif. Tapi kalau dari positifnya, kita semisal lihat teman aku udah ada di luar negeri aja nih, wah hebat ya. Itu dari segi positifnya. Nah, kita ya tergantung kita tadi, kita Tergantung cara kita berpikirnya tuh nanggepinnya gimana gitu ya. sebenarnya tuh ya kita tidak ada dampak positif dan negatifnya. Positifnya itu tadi, kan kalau ada media sosial ini kan komunikasi kita terjaga. Oh ya, aktivitas dia seperti ini ya, oh dia sibuk ini ya, oh sibuk ini. Tapi dari segi negatif itu tadi, Nggak rasa ini gitu ya. kok dia udah makan ya, kok dia udah keren-keren aja. Sama ini kok dia udah gini, udah ada. Sebenarnya dari segi contoh dari media sosial ini udah banyak sebenarnya kalau menurut aku. Makanya kita tuh kalau memegang media sosial tuh benar-benar harus dijaga ya, dijaga benar dan digunakan apa aja, karena media sosial saat ini kan sudah digital, era digital masa ini. Kita mau bisnis tuh nggak bisa, kita mau Banyak banget. mau belajar apapun di media sosialnya, mau kelola apapun ya sebenarnya banyak. Akses apapun kayak mudah banget gitu ya. Sacet-sacet. Dan itu tuh di era generasi saat ini tuh masih kurang memakai media sosial ini dengan bijak.
mungkin kurang positifnya gitu ya. Karena dia konten creator, jadi dia seakan-akan bikin konten seenak-enaknya. Anak mikir ini baik enggak gitu ya. Dampaknya Sebenarnya kan juga harus ada dipikirkan lagi. Oh ya, gue sendiri itu dampaknya gimana? Sebenarnya apa berarti? Sebenarnya kita harus ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Nggak bisa tiba-tiba kita bikin konten kreatif gini. Tapi ujung-ujungnya bikin mulut kita yang rugi. Nah itu sebenarnya kita sih ada pengaruhnya juga di situ sih di media sosial. Karena menurut aku tuh di media sosial tuh udah terlalu banyak, kita bisa akses Apa aja gitu. situ udah ada TikTok aja udah bisa dibuat apa aja sekarang. Kita mau cari skincare di situ ya ada, kita mau cari apa literasi apa di situ ya banyak. Kita belajar masalah ilmu bahasa Inggris di situ juga ada. Mau kamu mau cari hal-hal apapun di situ sebenarnya banyak. Seakan-akan sekarang menurut aku tuh TikTok sama YouTube tuh kayaknya lebih beralih ke TikTok semua nih Ya. apa sih? Dan aksesnya tuh lebih banyak di TikTok kalau menurut aku. Apa-apa kita lihat yang lagi viral, misal generasi saat ini itu kan kalau ada tempat baru, wahana baru diupload di YouTube, nah jadi viral. Nah mungkin dari segi dia kan anggaplah dia konten kreator lah ya, jadi dia bisa mempromosikan di tempat itu tadi, dia juga dapat banyak follower di sana. Itu kan juga sudah dapat positif yang memang bisa kita gunakan dari media sosial. Ngomongin media sosial, mungkin Kak Zahra tahu nih program atau layanan-layanan yang biasanya bisa buat kita mengontrol atau keluar dari zona quarter life crisis ini apa gitu, kayak program itu kayak apa gitu yang bisa menjadi inspirasi buat kita gitu. Biasanya aku tuh lihat di channel YouTube-nya 100%. Channel YouTube 100%. Nah, itu Catat biasanya. teman-teman, 100%. Biasanya aku sering lihat itulah, karena aku tuh juga di situ di sisi dia ada apa ya, ada YouTube-nya, juga ada kontennya, dia juga ada bimbingan khusus yang memang kita mungkin bukan ya, apa pastinya ada mentor ya. Nah itu dia juga nyediain juga seperti itu, enaknya di situ seperti itu. Makanya aku lebih suka lihat medianya itu dan apapun sih, apapun yang memang merasakan biasanya aku darinya di situ. Itu kan katanya Kak Zahra ada mentornya gitu. Itu diaksesnya secara gratis atau kita konsul kayak Berbayar, berbayar kayak Pastinya berbayar karena memang kalau kita bicara masalah mentor tuh ada sih sebenarnya yang memang gratis, ada yang berbayar ada. Tapi kalau yang gratis itu aku tuh pernah sih nyoba, aku tuh kan pernah sih nyoba mediasi ke psikolog ya. Karena memang kita kalau udah nggak bisa komunikasi sama temen, udah nggak bisa, terus kita komunikasi sama orang nggak bisa, sama kakak juga nggak bisa, salah satunya tadi sampai teman aku tuh nyaranin, mending kalau kamu masih berada di fase-fase krisis seperti ini, kamu masih bingung gelisah, mending kamu masuk ke psikolog aja. Tapi masuk ke psikolog itu bukan berarti kamu keadaannya gila. enggak. Karena kita saat ini tuh prosesnya tuh kan ada sih penyakit-penyakit yang memang seperti apa sih ya, disorder apa, udah sering apa, banyaklah penyakit-penyakit. Tapi aku nama-namanya jenis-jenisnya tuh terlalu banyak, jadi aku nggak terlalu hafal banget ya. Nah itu aku coba pada saat itu memang banyak sih hal-hal. Kalau yang berbayar itu kita konsultasinya itu biasanya 1 kali 24 jam biasanya konsultasinya by WA. Nah kalau yang gratis itu biasanya konsultasinya itu dia tuh ada jam-jamnya dari jam 8 biasanya jam 12. Nah nanti dia buka lagi tuh jam 4 sampai jam 7 biasanya seperti itu. Dan itu pastinya dalam hal-hal mentor itu biasanya tuh kita akan diarahkan kok, pastinya nggak di apa ya, juga mungkin dibiarin begitu aja kan. Kalau yang biasanya yang aku pakai psikolog itu selain diarahin biasanya juga
juga ada beberapa obat yang Iya, iya. karena memang untuk kegelisahan itu kan ada dosisnya masing-masing ya, ada takarannya masing-masing. Mungkin kegelisahan dia tuh kan udah terlalu over, jadinya perlu obat yang dia lebih tenang lah. Itu nggak bisa tidur, ya kayak itu juga ada yang bisa tidur. Nantinya perlulah hal-hal yang memang dikonsumsi, tapi obatnya benar-benar kecil banget kalau kecil kan berapa waktu dan itu Banyak gitu ya. dan itu pun ketika kita merasa gelisah harus dulu. Kalau aku gelisah kalau tidak gelisah harus memang efeknya sih kayak dinam. Berarti kayak biar kita nggak mikirin itu gitu Ya, ya. mungkin kita kurangnya kurang istirahat aja Iya, segala iya. macam. Banyak kayak gitu. Iya, banyak kan mikir kan, kita kan terlalu mikir jadinya untuk jam-jam tidur kita terganggu dong. Lagi kerja gitu kan ya. Nah, iya. Tuh sih yang aku rasakan dulu sih masih era-era 20 gitu. Udah sampai era pas-pas COVID-nya itu kan banyak banget yang memang terjadi Iya. ada banget. Terus nih Kak, saran dari mereka yang sedang mengalami keterlaluan. Mungkin dari kita mungkin pasti sekarang juga mengalami gitu ya kayak ilmu dan mungkin penonton kita juga di sana ngalamin itu juga. Menurut Kak Zahro gimana saran dari Kak Zahro bagi lagi? Saran ya, saran yang pertama sih sediakan minuman. Kalian kalau mungkin dulu ya, kalau kita masih SMP, SMA, SD lah, itu kan mainnya bir di hari, Oh, bir di hari iya. kan, biasanya gitu. Iya. Kalau yang Siapa tuh yang kayak gitu tuh? Biasanya gitu. Kalau yang cowok-cowok mungkin ya sedikitnya melarikannya mungkin kalau adik aku ya Main gitu ya. main ya, karena adik aku cowok, dia tuh biasanya kalau banyak pikir atau gelisah dia mainnya game. Kalau nggak game larinya ke main-main PS, Nongkrong ya, PS sih, ya, PS. biasanya seperti itu biasanya. Tapi aku nggak tahu juga sih, karena ada hal yang memang kebiasaan-kebiasaan yang apa ya sendirilah yang bisa mengalirkan kita tuh kegiatannya kemana. Kan ada apa ya, ada hal-hal sendirilah. Kalau aku sendiri tuh kemarin aku berdasarkan pengalaman aku sendiri tuh yang pastinya sih aku itu tadi aku habis mau tidur, setelah tidur aku pasti minum apapun yang aku jadi, aku berantem sama teman aku hari ini berantem sama teman aku jurnalin apapun yang memang aku inginkan aku jurnalin. Aku dijahati sama orang sampai benar-benar ngejurnalin di situ, bukan lagi di diary kan, karena di diary itu kan kalau kata teman-temanku sih di diary sama jurnalin itu beda ya. Bedanya apa? Kalau di diary itu kamu apa ya, berbicara sesuai yang sudah terjadi. Kalau jurnalin kan sesuai yang memang apa yang kamu hadapin, apa yang sebenarnya list I want to apa, maunya apa seperti itu. Jadi perlulah kita jurnalin seperti itu. Dan yang kedua, menjadikan hobi kamu apa, biar kamu tuh nggak terlalu mikir kegelisahan kamu. Jadi kamu fokusnya ya udah, ya aku fokusnya suka jalan-jalan. Aku sukanya mungkin perawatan diri ya, juga mediasi juga perlu, terus juga apa pilih teman juga perlu juga dan suka hubungan, karena kita hal ini akan menentukan kita ke depannya dalam mencapai urusan ke depannya. Kayak kita mungkin kamu kan kita kan di sebuah organisasi kan pasti ada relasinya. Nah itu di benar-benar di apa ya, dipilah-pilah mana yang baik mana yang tidak, yang baik ya udah diambil, yang bilang yang agak jahat atau agak mungkin buruk negatif dibuang ya, karena memang di sebuah organisasi itu kan banyak kok. Kalau kamu berbicara masalah organisasi itu nggak hanya di sini saja, tapi organisasi itu luas. Kamu mau kemana-mana pun semuanya ada aksesnya semua, dan itu kalau dari kalian sendiri aksesnya kemana dan kemana.
Dan yang terakhir, kalau aku sih sendiri tuh jangan lupa itu kan Olahraga. Olahraga tuh selain buat pikiran kita lebih fresh juga biar sehat ya. Benar. Karena kita kalau sudah overthinking biasanya tuh sering mengurung diri di kamar. Iya Mau sih, main banyak. pun mau nongkrong aja udah Males gitu ya. lagi PW guys. Sosial butterfly-nya katanya habis gitu. Ya, gak ada energi mau bergerak, mending aku tidur aja. Ya. Biasanya seperti itu. Makanya kita perlu olahraga untuk menjaga diri kita sendiri. Supaya kan usia kita tuh panjang loh guys. Ya, kita nggak tahu ya. Karena usia kita nggak ada yang tahu. Siapa tahu kita gelisah-gelisah tiba-tiba meninggal. Ya. Nggak tahu. Ya, dan Makanya kita enak-enak tidur kita bisa aja meninggal gitu ya. Nah, makanya itu tadi pentingnya tuh tadi mediasi, terus menjaga pertemanan tadi, terus juga kita jurnal, kerja sendiri, olahraga juga untuk menjaga diri kesehatan kita. Kalau nggak seperti itu, ya pendidikan itu cuma sekali guys. Kalau kita menjaga kebiasaan kita terus menerus, ya akan terus saja dan kamu nggak akan berkembang sampai Nggak akan maju ya. Nggak akan tercapai lah istilahnya gitu ya tujuannya. bisnismu akan terpuruk begitu saja. Rugi. Yang rugi kan diri kita sendiri ya kan. Dan jangan lupa berdoa. Berdoa, zikir. Katanya Kak Zahra tuh banyak-banyak zikir. Karena kita kan orang Islam ya, banyak-banyak zikir teman-teman. Jangan overthinking banyak-banyak. Secukupnya aja. Iya. Kalau overthinking kalian bisa jalan-jalan kok, Suroyo gratis. Beli aja es teh, ya kan, es teh cireng gitu. Es teh 3.000 murah. Iya murah kok. Kalian bawa uang 10.000 aja udah dapat minum sama makannya. Terus kalian duduk di Suroyo sambil liatin orang-orang lewat, gitu, liatin mbak-mbak sama mas-mas pacaran, gitu ya, mesra-mesraan gitu. Sering ngalamin ya kak? Kok relate gitu ya? Ya, sama kamu kan? Iya Ya kita Penunggu Surabaya. kita emang penunggu Surabaya baru ya. Allah. Kan biar fresh gitu pikirannya. Kayaknya kemarin malam kesana juga nih kayaknya. Oh tahu ya? Aman banget. Oke, yang terakhir habis. Habis, Oh, sudah oke. habis. Betul. Kita udah di akhir pertanyaan. Terus apa ya? Apa ini? Apa ini? Aku juga bingung mau ngapain. Mungkin ada yang ditanyakan? Gak ada? Ada ya. Apa lagi ya? Udah cukup kayaknya kak. Udah Ya. cukup. Udah berapa nih durasinya? Wih, Wow. satu jam. Tapi kayaknya kita bentar nggak sih ya Iya. ngobrol-ngobrolnya? Saya ekspresi mundur. Tapi jadi kayak gimana gitu? Ya biasa aja. Emang ini orangnya. Oh, gitu ya. Ya Allah. Gitu. Kalau lama-lama takutnya kita ada kegiatan lain. Iya, kita Zara juga ada kegiatan lain. Mungkin mau ngedate Iya. mau ngedate sama cowoknya gitu. Kan kita kan nggak tahu. Kan sekarang lagi weekend kan. Ya, weekend sekarang. Ya, mungkin mau quality time sama cowoknya, gitu kan. Oh iya, ini sekarang Kak Zahra nih BTW ada pasangan nggak? Kalau ada pasangan sih ada yang deket lah. Kalau masih pasangan masih belum dikategorikan Oh, karena dalam apa ya? Kalau masalah pasangan itu kan kita harus memilih ya. Pinter-pinter gitu Kita ya. harus memilih. Banyak Kalau kita pertimbangan. kalau kita sampai salah memilih aja itu sebetulnya udah fatal banget. Apalagi saat ini kan dikit-dikit Iya, 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 bener banget. teman aku aja yang udah nikah tuh aja kadang itu dia merasa sebenarnya aku selalu menikah sebenarnya kayaknya sebuah kesalahan dia aku menikah kenapa dia bicara seperti itu iya aku menikah ini kayaknya salah deh memilih pasangan karena dikit-dikit dia disuruh-suruh cewek dia disuruh cewek cowok hanya apa ya kerja pulang dia pulang nggak bantu istrinya bersih Iya, iya, iya. seharusnya
rumah tangga itu kan harusnya satu sama lain sama. ya. Rukun. Kalau Yang emang- satu nyapu, yang satu ngepel gitu ya. Satu yang masak, satu beresin apa. Iya, Ya. penting itu sih. Apalagi kan dia juga ada baby ya, baby yang memang baru lahir, juga dia ada anak satu yang memang kalau nggak salah itu sekitar usia 2 tahun, 3 tahun masih kecil ya. Nah, dan itu kayaknya suaminya kayak kurang proaktif lah, jadi dikit-dikit membeli istri. Nah, kan kayak ngerasa kekhawatiran lah ya. Ya itu Wah, masa kembali itu. lagi nih ya, Masa kembali lagi ke fase Makanya. ini. Jadi aku merasa kayak khawatir. Kan kalau nikah gini juga. Iya, iya, banyak itu. Kayaknya aku harusnya milih yang benar-benar banget ya, ini nggak bisa deh tiba-tiba ada yang datang ke rumah langsung minang, aku terima nggak bisa. Nggak mungkin nggak saya. Harus benar-benar ditelusuri dari bibit bobotnya, sifatnya dia ketika marah gimana. Karena itu Cara ngatasin masalahnya gimana kalau ada masalah. dia gimana, karena kalau cowok nggak bisa menentukan keputusannya nanti ya nanti gimana Sebagai kepala rumah tangga gitu kan ya. Keputusan penting nggak sih? ya benar. Apalagi dalam organisasi ini, makanya kita kan kembali lagi ya di organisasi, kita tuh di organisasi harus bisa belajarlah mulai saat ini, karena nanti di era selanjutnya kalian saat nanti di dunia kerja atau di rumah atau di apa nanti dalam rumah tangga itu juga perlulah mengambil keputusan itu, karena kalau kita ngandelin diri kita sendiri terus keputusan dari suami tidak sesuai sama kita, terus sebenarnya kita nanti akan nurut aja nurut Ya. aja. Sebenarnya dalam sebuah hubungan itu ya satu antara lain itu sama-sama keputusannya harus diambil. Kalau nggak itu nanti jomplang. Ambil jalan tengahnya gitu lah, yang bisa diajak komunikasi sama ngambil keputusan gitu kan ya. Makanya di sini kita benar-benar belajarlah yang benar-benar kalau biar Banyak-banyak belajar lah ya. ya. Kalian kalau emang ada waktu atau apa ya main-main lah kemana gitu, ke gimana, jadinya nggak hanya stuck di sini aja yang kalian dapat ilmunya. Oke, kayaknya udah cukup ya, udah cukup ya. Kayaknya udah lama banget ini durasinya ini. Ekor nggak sih? Enggak ya? Kayaknya Oke deh, kita akhiri podcast kita hari ini. Terima kasih buat Kak Zahro Ya, sudah datang. sudah menyempatkan Ya. waktunya buat datang di podcast kita. Terima kasih juga sudah sharing-sharing gitu, pengalaman dan cerita-ceritanya. Iya. Terus apa saya? apa ya? Ya mungkin itu aja. Jangan lupa like, subscribe, Dan komen. share ke semua teman kalian. Jangan lupa ya guys. Jangan lupa ditonton ya guys. Di channel YouTube-nya kita apa? HJM FPM. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Zahro. Iya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya yang hadir di sini. Oke, kita tutup podcast kita hari ini. Kurang lebihnya kalau kita mungkin ada Salah kata. ya gurauan-gurauan kita yang keterlaluan gitu ya. Dimaafkan. Mohon dimaafkan. Oke lah, terima kasih.